Fajar baru saja merekah. Langit timur menyala lembut dengan semburat jingga. Sementara kabut tipis masih menyelimuti sawi-sawah yang terbentang di kejauhan. Dari jendela pesawat, Andra menatap keluar. Hamparan hijau dan sungai yang meliuk seperti pita perak di bawah sana. Hatinya bergetar pelan. Sudah hampir 8 tahun ia tidak menjejak tanah kelahirannya. "Papa, itu kampung Papa ya?" tanya Alia, anak sulungnya, sambil menempelkan wajah di jendela. Andra tersenyum lembut. "Iya, sayang, di sanalah Papa tumbuh dulu." Nadira, sang istri, menggenggam tangan Andra, tersenyum hangat. "Akhirnya kita pulang juga." "Ya." Pesawat mendarat. Suasana bandara kecil di kota provinsi terasa sederhana tapi hangat. Dari sana, perjalanan dilanjutkan dengan mobil sewaan menuju desa. Jalanan berliku, melewati perbukitan dan ladang yang membentang. Setiap sudut pemandangan seperti mengundang kenangan lama yang perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Rumah orang tuanya tampak berdiri seperti dulu, rumah kayu beratap genteng merah, dengan pohon mangga besar di depan halaman. Saat mobil berhenti, seorang lelaki tua berdiri di teras, tongkat kayu di tangan kanan. Wajahnya keriput, tapi senyum itu masih sama seperti dulu. "Andra." Suara sang ayah serak, tapi penuh haru. Andra segera turun dan memeluknya erat. Andra pulang. Ya, air mata mengalir tanpa kata. Di dalam rumah, ibunya memeluk Nadira dan kedua cucu perempuannya dengan penuh kasih. Suasana menjadi riuh oleh tawa anak-anak dan aroma masakan lebaran. Opor ayam, ketupat, dan sambal goreng hati yang selalu membuat Andra rindu. Hari itu terasa damai. Rumah tua yang dulu penuh kesunyian kini kembali hidup oleh suara keluarga. Pagi hari, raya tiba. Setelah sholat Id di lapangan desa, Andra menemani ayahnya berjalan menyusuri jalan tanah menuju pematang sawah. Langit biru membentang, dan suara takbir masih terdengar jauh di udara. "Banyak yang berubah." "Ya," ujar Andra pelan. Ayahnya tersenyum. "Yang berubah hanya waktu, Nak. Tapi tanah ini masih sama, dan kenanganmu pun tetap di sini." Setelah berpamitan, Andra melangkah sendirian, melewati jalan kecil di tepi sawah. Angin mengibaskan rambutnya, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik dari kejauhan. Langkahnya terhenti di bawah pohon randut tua, tempat yang dulu menjadi saksi cintanya dengan Lestari. Pohon itu masih berdiri kokoh. Rindangnya meneduhkan tanah di bawahnya. Andra menatap ke atas, tersenyum samar. "Kau masih di sini?" "Ya," gumamnya pelan, masih mengingat segalanya. Namun, tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar dari belakang. "Andra?" Andra menoleh pelan. Di sana, berdiri seorang perempuan dengan jilbab krem dan senyum tenang di wajahnya. Lestari. Ia tampak anggun, namun ada gurat sendu yang samar di matanya. Waktu telah mengukir kedewasaan di wajahnya, tapi senyum itu tetap sama. "Lestari." Suara Andra nyaris berbisik. Mereka saling menatap, diam cukup lama. Lalu Lestari tersenyum tipis. "Sudah lama." "Ya, iya," jawab Andra lirih. "Terlalu lama." Di samping Lestari, berdiri seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, dengan mata tajam dan senyum malu-malu. "Ini anakmu?" tanya Andra pelan. Lestari mengangguk. "Namanya Raffi." Raffi menunduk sopan. "Halo, Om." Andra tersenyum, berjongkok, mengelus kepala bocah itu. "Halo juga Raffi, kamu mirip ibumu waktu kecil." Lestari tersenyum, menatap mereka. Raffi anak yang baik, kadang terlalu cepat dewasa. Mungkin karena harus belajar kuat sejak ayahnya tiada.
Andra menunduk pelan. Matanya melembut. Aku turut berduka, Tar. Terima kasih, jawab Lestari, lirih. Aku sudah belajar berdamai dengan semua yang pernah terjadi. Tak lama kemudian, Nadira datang bersama Alia dan Naya, membawa penganan dari rumah orang tua Andra. Ia menghampiri dengan senyum hangat. Assalamualaikum. Jadi ini Lestari ya? Lestari sedikit kaget, namun tersenyum. Waalaikumsalam. Iya, saya Lestari. Nadira menatapnya dengan mata teduh. Tak ada kecanggungan di sana, hanya rasa hormat dan ketulusan. Andra sering bercerita tentang desa ini, ucap Nadira lembut. Sekarang saya mengerti kenapa ia selalu rindu pulang. Lestari mengangguk, menunduk kecil. Senang akhirnya bisa bertemu. Anak-anak ibu lucu sekali. Sementara para ibu berbincang pelan, anak-anak bermain di pematang sawah. Alia dan Naya tertawa kecil, berlari mengejar Raffi yang membawa leang-leang dari bambu kecil. Angin sore membuat tali leang-leang itu menari di langit biru muda, seperti menyatukan masa lalu dan masa kini dalam satu garis waktu yang indah. Andra berdiri diam di bawah pohon randu, menatap mereka bermain. Hatinya tenang, tapi penuh rasa yang sulit dijelaskan. Ia sadar, pertemuan ini bukan tentang menghidupkan kembali yang telah pergi, melainkan tentang mengucap selamat tinggal dengan damai. Lestari menatap arah yang sama, tersenyum lembut. Lucu ya, anak-anak kita bermain di tempat yang dulu sering kita datangi. Andra mengangguk. Mungkin pohon ini tahu segalanya, tapi sekarang rasanya lebih tenang. Lestari menatap Andra sebentar, lalu berkata pelan, terima kasih sudah datang hari ini. Entah kenapa, aku merasa seperti menutup bab lama dalam hidupku. Andra tersenyum tipis. Mungkin bukan menutup, Tar, tapi menyelesaikan dengan cara yang benar. Senja mulai turun perlahan. Cahaya jingga keemasan menyelimuti sawah dan wajah mereka. Nadira menggandeng tangan Andra. Ayo pulang, Pak. Anak-anak pasti lapar. Andra mengangguk, lalu menatap Lestari terakhir kali. Jaga dirimu, Tar. Lestari membalas dengan senyum tenang. Kau juga, Andra. Bahagialah selalu. Mereka berpisah dalam diam. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan daun randu, seolah pohon tua itu ikut mengucap salam perpisahan. Andra berjalan menyusuri pematang, menggandeng tangan Nadira. Di depannya, Alia, Naya dan Raffi masih berlari bersama. Langit berubah oranye lembut, dan suara azan maghrib mulai berkumandang dari kejauhan. Andra menatap langit, lalu menunduk dengan senyum tenang. Tuhan, aku sudah belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta hadir hanya untuk mengajarkan arti keikhlasan, dan dari keikhlasan lahirlah kedamaian. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah lagi. Kini ia benar-benar pulang, bukan hanya ke rumah dan desanya, tapi ke dalam dirinya sendiri. Masa lalu bukan untuk diraih, tetapi hanya sebagai kenangan. Masa depan yang akan menjadi tujuan. Masa lalu hanya akan menjadi kenangan yang mungkin tidak bisa dilupakan. Perjalanan masih panjang. Kadang kita tidak tahu apakah kenangan di masa lalu akan terulang dengan cerita yang beda, atau mungkin kejadian sama tapi masa yang berbeda.